Ini lihat guys, ini di Bandara Soekarno-Hatta ya. Cina semua ini, semua orang Cina. Nggak bisa bahasa Indonesia semua ini. Tuh, banyak bener. Banyak bener. Sampai belakang-belakang itu orang Cina semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Isnu Arif dari Forum News Network. Kalangan DPR makin kritis terhadap pemerintah berkaitan dengan kedatangan tenaga kerja Cina. Apalagi kedatangan mereka dilakukan pada saat Indonesia melakukan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Ini merupakan sebuah fakta yang sangat ironis. Di saat pemerintah melakukan pembatasan yang sangat ketat terhadap warganya sendiri, tapi justru warga negara asing bebas melenggang begitu saja. Jika sebelumnya anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Rudi Masud, yang menyoroti soal kedatangan para TKA Cina ini, kali ini seorang anggota DPR RI dari fraksi PKS, yakni Kurniasih Mufidayati. Dia menyatakan bahwa membiarkan TKA Cina masuk ke Indonesia sama dengan Indonesia mengimpor virus corona. Kedatangan warga negara asing, terutama TKA Cina, di tengah situasi PPKM darurat ini memang menjadi isu yang sangat sensitif, dan kalau pemerintah tidak bisa mengelolanya dengan cara yang baik, itu bisa menjadi persoalan tersendiri, bisa menjadi ledakan bom waktu juga. Apalagi kemudian seperti disampaikan oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan, mereka ini sudah memenuhi prosedur. Sementara temuan di lapangan, seperti yang disampaikan oleh anggota DPR Rudi Masud, kan menunjukkan hal yang sebaliknya. Semua orang asing yang datang ke Indonesia itu harus punya vaksin card. Jadi orang yang sudah divaksin paling tidak 1 kali, 2 kali malah kita bilang, maaf, 2 kali. Jadi tidak boleh orang datang ke Indonesia itu belum dapat kartu vaksin 2 kali. Itu satu. Nah, setelah dia datang kemari, sebelum dia datang dia harus swab dulu, PCR maksudnya. Kalau dia sudah dapat PCR negatif, dia datang ke Indonesia, dia nanti di PCR lagi, dan dia tinggal selama 8 hari di karantina. Setelah itu dia di PCR lagi, kalau dia negatif baru bisa keluar. Saya kira kita bisa memahami kekhawatiran dan kekesalan dari para anggota DPR ini. Dalam beberapa hari terakhir ini, sejak pemerintah memberlakukan PPKM darurat, yakni tanggal 3 Juli kemarin, kita bisa mendapatkan banyak sekali video-video di lapangan bagaimana para petugas bersikap sangat keras terhadap warganya sendiri. Mereka memblokir jalan dan seolah tanpa kompromi. Sampai kemudian ada satu peristiwa yang sangat viral di media sosial, yakni ketika seorang anggota Pas Pampres diperlakukan dengan tidak baik oleh seorang petugas kepolisian di pintu penyekatan Jalan Dan Mogot di Jakarta Barat. Videonya viral dan kemudian menimbulkan kemarahan dari anggota Pas Pampres. Bukan hanya anggota rekan-rekan dari si anggota Pas Pampres yang diperlakukan tidak baik oleh polisi, tetapi secara kelembagaan Pas Pampres juga mempersoalkannya. Kasusnya dianggap selesai ketika Kapolres Jakarta Barat bersama dengan anggota Polri yang memperlakukan secara tidak baik seorang anggota Pas Pampres meminta maaf. Tetapi hal-hal semacam ini kan bisa menjadi isu sensitif karena kemudian melibatkan dua institusi, yakni institusi kepolisian dengan TNI. Kan ini hubungan mereka ini meskipun dicoba didamaikan, ada kesan hubungan keduanya ini seperti Tom and Jerry. Polri kan sebelumnya seperti kita ketahui menjadi bagian dari ABRI waktu itu, yakni 4 angkatan, ada TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta kepolisian, dan Polri pada waktu itu menjadi adik paling bungsu. Nah, peristiwa yang terjadi kemarin di Dan Mogot itu bisa menjadi isu sensitif kalau tidak ditangani dengan sangat baik, karena dianggap bahwa polisi setelah lepas dari TNI sekarang menjadi lebih arogan. Di tengah bangsa kita sedang menghadapi kehebohan, yakni pemberlakuan PPKM darurat mulai tanggal 3 Juli lalu, diketahui ada 20 orang tenaga kerja dari Cina yang masuk ke Kota Makassar melalui Bandara Internasional Hasanuddin di Kota Makassar. Mereka ini katanya sih akan bekerja di pabrik nikel di kawasan Bantaeng, Sulawesi Selatan.
media massa heboh memberitakannya, karena bagaimana mungkin di tengah PPKM darurat warga negara sendiri dibatasi pergerakannya, warga negara Cina melenggang. Pada waktu itu imigrasi menjelaskan bahwa mereka akan bekerja di proyek-proyek strategis. Ya, memang mereka bekerja di pabrik nikel. Ini kan kemudian bisa menjadi perdebatan strategis. Yang dimaksud strategis itu apa? Ini karena ini berkaitan dengan investasi asing, apalagi investasi Cina. Isu yang selama ini sangat sensitif di Indonesia. Menko Marinvest Luhut Panjaitan juga secara langsung memberikan penjelasannya dan minta agar para pengamat yang tidak tahu persoalan jangan bicara macam-macam. Isunya menjadi lebih ramai karena saat itu tidak lama kemudian beredar video dari Rudi Masud, anggota DPR RI dari Partai Golkar, dalam rapat kerja dengan Menko Ham Yasona Lawli. Dia mempersoalkan itu. Peristiwanya sebenarnya terjadi beberapa pekan sebelumnya, tetapi masih sangat relevan karena itu videonya itu menjadi viral. Izin Pak Menteri, saya ingin beberapa penjelasan saja. Pada saat tanggal 3 kemarin, kebetulan saya berangkat ke Manado. Kebetulan saya ketinggalan pesawat siang. Akhirnya saya berangkatnya dini hari jam 2 pagi. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana ceritanya dengan situasi pandemik saat ini. Saya bertemu dengan ribuan, minimum mungkin 300 sampai 500 orang lah yang antri di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka antri tanpa pembatasan COVID maupun juga melalui protokol Porkes. Di sini tidak ada sedikit pun melaksanakan kegiatan pertama untuk melaksanakan karantina. Dan kebetulan saya pada saat itu ke Manado melaksanakan tugas. Saya bertemu langsung mungkin penumpang domestik tidak lebih dari 30 orang. Sisanya seluruhnya adalah masyarakat Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di bandara, ini sejak kapan? Ini setiap malam. Dan mereka bagusnya tibanya adalah selalu dini hari, di saat-saat kita sudah hampir tidak ada penerbangan lagi. Saya perlu menyampaikan ini karena saya peduli bagaimana situasi dan kondisi COVID saat ini yang kita gaung-gaungkan bersama-sama. Pembatasan, bahkan masyarakat Indonesia ini dilarang untuk mudik, sementara mereka di sini bebas masuk. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan Pak Menteri. Ada satu, bagaimana ini pihak imigrasi di kementerian ini bisa menjelaskan hal ini bisa terjadi, dan ini setiap malam. Nah, boleh silakan nanti dikunjungin Bandara Soekarno-Hatta. Mereka harusnya melaksanakan karantina dulu, baru mereka melaksanakan penerbangan berikutnya. Mereka baru tiba dari Tiongkok langsung melaksanakan perjalanan ke Manado. Nah, ini kalau mereka langsung directly dari Tiongkok langsung ke Manado atau directly langsung ke Kendari atau Morowali, mungkin saya no problem. Nanti di sana bisa melaksanakan karantina. Tetapi ini tiba dari Tiongkok langsung Jakarta tidak melaksanakan protokol COVID, langsung directly. Kita bertemu langsung dengan mereka, sementara kita setiap jalan wajib dilaksanakan antigen, PCR. Mereka tidak ada lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini cukup berbahaya Pak Menteri. Yang kedua, ini yang membuat warga negara ini bisa masuk ini di tengah-tengah situasi pandemik, pembatasan arus keluar masuk di Indonesia. Ini fasilitasnya, ini fasilitas apa yang diberikan ini sehingga bisa memastikan kesehatan bukan hanya para turis tetapi juga warga kita, karena kita satu pesawat. Selama ini saya tanyakan mereka, terkadang mereka charter langsung pesawat, tetapi ini mereka menggunakan pesawat komersil bersama-sama dengan kita semua. Apa yang disampaikan oleh Rudi Masud ini bukan hal yang ada-ada. Dia bukan orang biasa, dia menyampaikan di forum resmi di DPR dan itu merupakan pengalaman sendiri. Soal-soal ini kan harus ditangani oleh pemerintah dengan sangat baik. Apabila tidak ditangani dengan baik, itu bisa menjadi persoalan yang serius. Dari data yang dilansir oleh Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dalam sebulan terakhir, yakni 1 Juni sampai tanggal 6 Juli, artinya sudah berlaku PPKM darurat, itu masuk sebanyak 24.000 lebih warga negara asing, dan mayoritas itu ternyata berasal dari Cina. Dari 24.000 warga negara asing yang masuk ke Indonesia, 5.000 orang diantaranya itu berasal dari Cina. Jadi sekitar 21,6%. Ini kan jumlah yang sangat besar. Dengan banyaknya TKA Cina yang masuk ke Indonesia ini, kita tidak mengherankan kalau kita mendapati berbagai video viral yang diambil oleh warga menunjukkan kedatangan TKA Cina baik di Bandara Soekarno-Hatta maupun di beberapa bandara di daerah-daerah tujuan seperti di
Makassar dan juga di Kendari. Ini lihat guys, ini di Bandara Soekarno-Hatta ya. Cina semua ini, semua orang Cina. Nggak bisa bahasa Indonesia semua ini. Tuh, banyak bener. Banyak bener. Sampai belakang-belakang itu orang Cina semua. Nggak tahu ya ini mau kerja atau dia tour atau apa, tapi kan sekarang lagi musim pandemi, masa ya iya bener banyak betul ini. Banyaknya tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia inilah yang dipersoalkan oleh Kurniasih Mufidayati, anggota dari fraksi PKS, yang minta agar pemerintah bertindak adil, tidak justru malah mendiskriminasi bangsa sendiri. Sangat ironis bila rakyat kita sendiri diminta untuk diam di rumah, tidak boleh kemana-mana, mau kemana-mana juga susah karena mengalami penyekatan, tapi justru warga negara asing, khususnya TKA Cina, seperti terkesan sangat dilindungi dan dibela oleh pemerintah. Melihat angka COVID yang dari hari ke hari terus meningkat ini, kemarin pada hari Kamis angkanya melonjak sampai 38.000 lebih kasus baru, kita tuh sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pengetatan aktivitas warga. Seperti kita ketahui, penularan COVID terjadi hanya dengan membatasi pergerakan manusia, maka potensi penularan COVID itu bisa kita tekan. Tapi kan namanya manusia itu semua manusia sama, bukan hanya warga negara Indonesia, justru warga negara Cina yang jadi persoalan. Karena kita tahu kan, COVID awal mulanya berasal dari Cina. Jadi sekali lagi kalau ada kedatangan TKA dari Cina itu sensitif. Ada dua hal. Pertama, soal virus COVID ini sendiri tadinya berasal dari Cina, dari kota Wuhan. Kedua, isu TKA Cina memang menjadi isu yang sangat sensitif di dalam negeri saat ini. Karena itu, kalau pemerintah mau melakukan pengetatan, mau program ini berhasil, perintah-perintahnya ditaati oleh warga dan angka COVID bisa kita tekan, setidaknya ada dua syarat. Pertama, harus ada perlakuan yang adil. Jadi pengetatan tidak hanya dilakukan kepada bangsa sendiri, kepada rakyat Indonesia, tapi juga kepada para warga negara asing, khususnya TKA dari Cina. Dan kedua, saya pastikan pemerintah akan mendapat dukungan, bahkan sampai kalau harus melakukan lockdown total. Syaratnya, semua kebutuhan warganya dijamin. Bagaimana mungkin mereka tidak boleh kemana-mana, pergerakannya dibatasi, tetapi kehidupan mereka sehari-hari itu tidak dijamin oleh pemerintah. Pemerintah mesti ingat bahwa mayoritas dari rakyat kita ini sekarang hidupnya masih subsisten. Hidup dari hari ke hari. Dia bekerja hari ini untuk makan hari ini. Jadi kalau di satu sisi mereka dibatasi, mereka tidak boleh bergerak kemana-mana, sementara mereka dengan melihat dengan mata telanjang, di media sosial beredar warawiri tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia, ini betul-betul merupakan sebuah ironi. Dan kalau tidak ditangani dengan sangat baik, ini bisa menjadi ledakan sosial yang tidak kita inginkan. Saya Harus Menaris, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.